Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait materi yang kedua untuk rangkaian dari mata kuliah fermentasi. Kemarin kita sudah memperkenalkan terkait apa itu upstreaming dan yang sekarang kita akan mempelajari terkait proses downstream, di mana kita bahas sedikit terkait keterkaitannya ya. Jadi upstreaming kemarin kita membicarakan terkait bagaimana suatu isolat itu nanti akan sampai pada tahap siap panen. Pada tahap siap panen ini yang diketahui sampai hari ini kita ada menggunakan beberapa mazhab. Mazhab pertama adalah yang membagi bahwa pada proses fermentasi sendiri itu masuk di upstreaming, dan setelah proses fermentasi untuk memanen hasil dari proses fermentasi itu kita masuk ke wilayah yang downstreaming. Tetapi seringkali kita bicarakan bahwa pada proses untuk upstreaming dan downstreaming ini ada mazhab yang kedua, yaitu mazhab upstreaming, kemudian di tengah-tengah itu adalah fermentasi, kemudian setelah fermentasi ini adalah downstream ya. Jadi ada tiga mazhab itu, di mana kita tidak terlalu membahas itu. Pada prinsipnya adalah bahwa proses downstreaming itu adalah proses yang dimulai dari setelah proses fermentasi itu selesai, dan proses untuk memanen hasil dari fermentasi itu, maka kita masuk ke wilayah downstream proses. Ada beberapa hal yang ini yang mazhab yang kedua, di mana proses fermentasi sendiri itu dipisahkan dari proses upstream ataupun proses downstream. Di mana pada proses upstream yang kita mulai dari menseleksi organisme, mencari organisme dan yang lain sampai siap kemudian untuk dilakukan fermentasi. Proses fermentasi itu sendiri dimulai saat bagaimana suatu mikroba itu mengkonvert dari raw material ataupun bahan-bahan untuk nantinya akan dipanen, yang pada saat proses pemanenan itu dimasukkan pada proses downstreaming. Ini ada beberapa contoh ataupun satu tahapan umum dari proses downstreaming, di mana proses ini nanti akan dipisahkan antara media dan selnya, kemudian antara sel dan metabolitnya ataupun produk hasil fermentasi itu sendiri. Kalau nanti suatu produk dari fermentasi itu ada di dalam sel, maka kita nanti perlu untuk memecah selnya atau dinamakan cell disruption. Tapi kalau nanti selnya itu sendiri adalah misalnya produknya, karena pada produk fermentasi itu bisa biomasanya yang kemudian kita panen, bisa juga hasil dari metabolismenya yang kita panen. Sehingga kalau pada proses itu nanti kita perlu memisahkan antara sel dengan medianya. Tetapi yang paling tidak ada debatable ya, tidak semuanya bilang bahwa proses ini masuk ke proses downstream adalah pada saat dikeluarkan dari bioreaktor dan mulai dipanen sampai kemudian bagaimana memisahkan antara sel dengan produk fermentasinya, sampai kemudian bagaimana ini kita purifikasi atau memurnikan dari produk hasil fermentasinya. Untuk itu biasanya kita mengenal yang namanya proses sentrifugasi, filtrasi, perkolasi, atau kemudian apa ini penyaringan, atau kemudian prosesnya kromatografi dan yang lain. Ini adalah proses-proses untuk bagaimana kita melakukan pemurnian untuk mendapatkan hasil semurni mungkin proses fermentasi. Proses-proses ini seringkali kita bagi menjadi beberapa tahap. Kalau misalnya bentuknya masih crude extract atau ekstrak kasar, ini kita namakan biasanya prosesnya adalah proses capturing atau proses untuk mengcapture atau menangkap dari
produknya. Tetapi ini bentuknya masih crude atau kasar, sehingga apapun materialnya, apapun bahannya, metabolitnya nanti akan masuk ke situ. Kemudian ada beberapa yang di tengah-tengah, itu adalah intermediate purification. Intermediate purification ini memisahkan untuk sedikit menjadi lebih murni. Kemudian yang terakhir adalah proses finalizing atau biasanya ada yang menyebut polishing atau memoles. Jadi kalau sudah di tahap polishing atau finalisasi ini, biasanya produknya nanti sudah hampir murni sampai kemudian sangat murni. Ini adalah proses secara umum dari downstream, ya. Jadi downstream pada prinsipnya adalah suatu proses di mana pada saat proses fermentasi itu selesai, ingin dipanen, maka memasuki downstream. Ya. Ini gambaran secara umum juga sama. Pada prinsipnya adalah nanti setelah proses fermentasi selesai, fermentasi broth ini dipisahkan antara sel dan non-sel, dan selanjutnya nanti dilakukan proses purifikasi. Proses fermentasi yang ekstraseluler artinya prosesnya itu metabolitnya atau hasilnya itu dikeluarkan dari sel, maka prosesnya akan lebih mudah karena dia hanya memisahkan dan dia ada di apa ini medianya, dan medianya ini nanti kemudian tinggal langsung di concentration. Tetapi jika proses fermentasi itu metabolitnya itu ada di dalam sel, maka kita memisahkan antara media dan selnya. Di mana media dan sel ini karena dia ada di dalam sel, selnya yang kita panen. Beda dengan yang ekstraseluler. Kalau yang ekstraseluler, maka justru selnya yang kita buang, tetapi medianya yang kita ambil. Kalau selnya ini kita kita buang, nanti selnya ini tinggal dibuang dan medianya yang langsung kita konsentrasikan. Tapi nanti kalau bentuknya ada di dalam sel, ya, di sel ini nanti kita perlu memisahkan sel atau memecah sel, ya. Sel ini nanti ada yang sifatnya itu ada di dalam sel atau intraseluler, maka dia lebih mudah untuk lebih sulit untuk dipisahkan. Karena kita memerlukan satu teknik namanya cell disruption atau pemecahan sel, di mana nanti kita perlu pisahkan lagi antara debris sel atau pecahan-pecahan selnya dengan cairan selnya itu sendiri. Sehingga itu nanti yang perlu untuk kita lakukan, di mana proses dari pemisahan itu nanti baru akan kita konsentrasikan. Baik. Selanjutnya adalah ini upstreaming, USP itu upstreaming proses, ya, di mana ini kita ulang lagi supaya Anda tidak bingung bahwa proses dari engineering cell, medium, operasional ini semuanya adalah proses-proses yang ada biasanya pada konteks optimasi untuk yang ininya, ya, untuk upstreaming. Sedangkan untuk downstreaming prinsipnya itu DSP, downstreaming proses, ini adalah untuk memaksimalkan yield. Yield itu adalah hasil dari proses optimasi produknya. Kemudian purity itu adalah dari kemurniannya. Sehingga proses dari kemurnian ini nanti meningkatkan kemurnian atau meningkatkan hasil yieldnya, itu adalah proses yang perlu untuk kemudian dioptimasikan. Kemudian kapasitasnya menjadi lebih besar. Jadi kapasitas yang lebih besar nanti akan memudahkan kita untuk memperbanyak atau mengupskilling, memperbanyak dari proses fermentasinya. Kemudian yang ketiga adalah faster process development atau mempercepat. Jadi prosesnya ini diefisiensikan supaya tidak terlalu lama. Semakin kita membutuhkan murni, biasanya kita akan semakin membutuhkan waktu untuk melakukan proses purifikasinya. Nah, untuk itu biasanya kita memerlukan proses yang dinamakan
pemurnian tadi, capturing, pemurnian intermediate, dan juga polishing ataupun finalisasinya tadi. Ini ada beberapa yang umumnya optimasi dari downstreaming. Jadi proses downstreaming sebenarnya sederhana, namun tekniknya sangat banyak sekali. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini downstreaming, prosesnya adalah setiap proses yang digunakan untuk memurnikan suatu hasil fermentasi dengan cara ini contohnya adalah menseparasi, memurnikan, dan mengepak dari produknya. Baik, tahapannya removal insoluble, isolasi, purifikasi, yang tadi saya katakan polishing atau pemurnian yang tahapnya finalisasi, itu di sini kita biasanya menggunakan satu metode-metode yang namanya kromatografi. Nanti akan kita bahas gitu ya. Remover of insoluble ini prinsipnya Anda memisahkan saja antara media dengan selnya. Jadi ada beberapa tahap untuk pemisahan, tentu saja contohnya adalah filtrasi. Kapan kita menggunakan filtrasi? Filtrasi digunakan untuk memisahkan berdasarkan dari size, ukuran. Jadi kalau Anda ingin memisahkan antara ukuran yang besar dengan ukuran yang kecil dan yang lain, maka kita menggunakan proses yang namanya filtrasi. Kemudian yang kedua sentrifugasi, disentrifuge. Sentrifuge ini adalah pemisahan yang berdasarkan berat atau berat jenisnya. Sehingga kalau kita ingin memisahkan suatu media atau apapun itu berdasarkan dari ukurannya, maka kita pisahkan dengan cara penyaringan atau filtrasi. Tetapi kalau kita ingin memisahkan berdasarkan berat, karena belum tentu kecil itu adalah dia lebih ringan ya, maka kita memisahkan berdasarkan dari dengan teknik sentrifugasi. Sedimentasi ini juga sama, ini waktu nanti dia akan tersedimentasi. Kemudian flokulasi ini sama, kita menambahkan flokulan untuk dia semakin mudah untuk turun, berat jenisnya meningkat. Atau gravity settling. Gravity settling itu sama prinsipnya, sentrifugasi. Jadi sentrifugasi dan gravity ini kan sama. Ditarik dari kalau di sentrifugasi karena dia gaya sentrifugal ya, dia ditarik maka barang siapa yang dia itu lebih berat maka dia akan cepat nyampe ke ujung ya. Kalau gravity ini barang siapa yang berat atau materialnya lebih berat maka dia akan lebih cepat sampai ke bawah begitu ya. Jadi ini kalau gravity Anda membayangkan ini berdasarkan berat jenis ya, maka Anda menjatuhkan misalnya kapas dengan kemudian kelereng begitu, meskipun besarnya bisa jadi adalah besaran kapas begitu ya, satu misalnya satu kepal begitu, maka nanti sampai bawahnya tentu saja akan lebih cepat yang kelereng karena berat jenisnya atau masanya ini berbeda. Ini sama juga prinsipnya dengan sentrifugasi. Ini bagaimana kita memahami, tentu saja kalau dia yang ukurannya kecil, maka dia bisa lewat pada saringan atau pori. Kemudian kalau yang dia lebih besar, maka tentu saja dia tidak akan bisa lewat. Ya. Kemudian kita agak cepat, sentrifugasi ini, filtrasi ini kemudahannya itu lebih enak ya, karena dia bisa dilakukan oleh hampir siapapun tanpa perlu keahlian khusus. Kemudian dia juga efisien, tidak mahal. Namun kalau nanti kita pertimbangannya beberapa, ini contohnya adalah minimum cost, long life, karena untuk proses penyaringan itu akan lebih mudah. Namun kalau kita ingin lebih cepat, maka kita menggunakan sentrifugasi. Proses sentrifugasi ini biasanya lebih cepat untuk kita lakukan, tetapi membutuhkan daya atau untuk menghasilkan gaya sentrifugasi itu kalau kita membicarakan pada konteks industri, maka dia akan membutuhkan cost atau biaya yang lebih tinggi. Karena sekian peningkatan gaya itu maka akan menghasilkan peningkatan dari cost-nya ya.
Proses sedimentasi ini juga mudah dilakukan, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi contoh misalnya kalau kita punya tanah, kemudian kita aduk di dalam gelas, maka nanti untuk membutuhkan dia tersedimentasi turun ke bawah itu pasti butuh sangat lama sekali. Tetapi kalau kita menggunakan sentrifugasi, kalau di sini misalnya ada yang sampai 2 jam, 3 jam, kalau disentrifugasi dengan semakin cepat maka dia akan semakin juga cepat selesai proses pemisahan sedimentasinya. Tetapi tentu saja dia membutuhkan satu biaya yang juga lebih tinggi. Flokulasi biasanya kita menggunakan flok gitu ya. Dan ini biasanya karena adanya muatan listrik alat atau elektrostatik yang kemudian ini memudahkan suatu padatan itu akan menjadi vlog. Kemudian proses isolasi dan yang lain ini nanti akan kita coba pelajari lebih lanjut. Pada proses isolasi pada prinsipnya adalah menghilangkan komponen-komponen di mana nanti kita akan menghasilkan produk yang lebih murni ya. Mulai dari aktivitinya adalah isolasi, reduksi, konsentrasi, dan nanti akan setelah terkonsentrasi kita murnikan. Ada beberapa cara untuk ekstraksi liquid ini sama dengan saat Anda misalnya ingin melakukan proses pemecahan sel dengan dengan etanol, kemudian metanol dan yang lain itu sama semua. Ini proses filtrasi kalau nanti membutuhkan kecepatan yang lebih baik, maka proses filtrasi itu bisa dengan kemudian kita tambahkan tekanan ya, supaya dia mempercepat proses dari jatuhnya produk ya. Sehingga kalau ini salah satunya adalah kalau nanti kita biarkan maka dia akan sulit untuk turun, apalagi misalnya di sini pekat ya. Tetapi jika nanti diberikan tekanan tertentu, asalkan nanti membrannya ini kuat tidak robek ya, maka nanti dia akan lebih cepat sekali untuk hilang. Ini contohnya yang paling mudah Anda bayangkan adalah pada proses filtrasi dengan menggunakan sedotan itu yang untuk siring ya. Siring itu suntikan, kalau dokter itu seperti suntikan itu. Maka nanti kalau kita tekan, kita beri tekanan, maka tentu saja dia akan lebih cepat untuk melewati membran ya. Tapi kalau nanti kita biarkan, maka dia akan mengandalkan dari proses gaya turun kalau kita biarkan gravitasi, atau gaya sentrifugal kalau nanti proses filtrasinya kita kombinasikan dengan proses sentrifugasi. Jadi kita masih bisa mengkombinasikan proses pemisahan ini dengan beberapa metodenya, begitu ya. Ini pemisahan yang dengan menggunakan ultrafiltrasi itu sangat kecil ukurannya, sehingga kita bisa memisahkan ukuran suatu material itu yang besarannya 1 nanometer ukuran kecilnya, dan sampai pada 100 nanometer, atau kalau nanti protein bisa sampai 300 sampai 500.000 Dalton atau 500 kilodalton. Jadi proses pemisahan ini tentu saja memisahkannya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pemisahan-pemisahan. Misalnya kalau Anda menyaring tepung, tentu saja masih bisa dibayangkan itu lubangnya ya. Tapi nanti kalau kita ingin menyaring ukuran yang 1 nanometer dan yang lain itu dengan mata biasa kita tidak akan bisa melihat perbedaannya. Ini contohnya bagaimana proses penyaringan dengan menggunakan membran. Kemudian proses dari presipitasi dan yang lain. Ini contohnya ini kita presipitat, kita pisahkan dia antara supernatan dengan presipitatnya. Jadi kalau nanti kita tambahkan presipitat itu contohnya amonium sulfat dan yang lain, maka nanti yang ingin kita murnikan ini, yang kecil-kecil melayang-layang ini nanti akan terpresipitasi atau mengendap turun, dan nantinya kita akan bisa mudah untuk memisahkan antara cairan dan presipitatnya.
Ini nanti metodenya sebenarnya ini satu presipitasi kita pelajari sendiri, kemudian ini kita pelajari sendiri bioseparation ya, itu nanti akan membutuhkan waktu yang panjang sehingga hari ini kita hanya akan membahas beberapa terkait downstreaming secara umum saja. Kemudian proses purifikasi ini adalah proses yang mungkin membuat produk-produk fermentasi itu menjadi mahal harganya. Itu sebenarnya adalah paling banyak karena proses pemurniannya. Ya. Pada proses pemurnian yang setelah disaring memisahkan apa ini antara metabolit dan yang lain, kalau ukurannya sangat kecil dan yang lain kita memisahkan tadi berdasarkan ukuran dan yang lain. Kalau besar-besar kita masih bisa menggunakan filtrasi. Tapi kalau nanti bahannya itu sangat kecil, maka kita membutuhkan satu metode yang namanya kromatografi, di mana proses kromatografi ini membutuhkan satu peralatan yang relatif lebih rumit dibandingkan dengan proses-proses yang masih capturing tadi. Jadi proses filtrasi, sentrifugasi, dialisis, kemudian presipitasi itu semuanya adalah proses capturing atau untuk menangkap secara umum masih bentuknya ekstraseluler. Tetapi kalau nanti bentuknya itu apa ini yang kecil-kecil dan yang lain ini, maka kita membutuhkan satu metode teknik yang sifatnya adalah apa ini yang selulernya itu kecil, kita namanya teknik kromatografi. Nah, kromatografi ini nanti juga akan dibagi menjadi beberapa metode yang paling umum begitu ya. Bagaimana kita untuk proses pemisahannya. Jadi ada yang dipisahkan berdasarkan ukuran, kita namakan size exclusion kromatografi atau beberapa menyebutnya nanti gel kromatografi. Kemudian ada yang ion exchange kromatografi, ini nanti juga akan melibatkan ionnya ini bentuknya kation atau anion kromatografi. Jadi ada afinitasnya, maka kita juga akan bisa memisahkan berdasarkan afinitas, dinamakan affinity kromatografi. Jadi ada banyak sekali salah satu cara metode untuk bagaimana melakukan proses pemurnian atau purifikasi. Baik, kita sekilas coba bahas terkait proses kromatografi. Ya, pada proses kromatografi itu ada yang namanya fase diam dan fase gerak. Oke ya, saya ulangi lagi. Pada proses kromatografi itu prinsipnya adalah memisahkan dari mixture atau campuran dengan menggunakan beberapa fase. Kita mengenal dua fase pada proses kromatografi, di mana proses yang dia itu diam atau stationary phase dan yang gerak atau nanti dia bergerak untuk bisa memisahkan gitu ya. Jadi nanti biasanya untuk yang fase geraknya ini nanti bentuknya itu ada yang gas, ada yang liquid, ada yang lain-lain. Nanti akan kita coba bahas. Contohnya ini adalah ion exchange kromatografi, adalah proses pemurnian yang sifatnya memisahkan berdasarkan dari ukuran positif atau negatifnya. Kita menggunakan resin, resin ini yang dia menggunakan fase tetap atau fase geraknya nanti kita menggunakan cairan biasanya. Untuk liquid atau cairannya nanti fase geraknya ini juga berbeda-beda. Resinnya, resin itu adalah fase diamnya itu ya. Jadi yang nanti dipakai untuk media proses pemisahan itu juga nanti akan berbeda-beda. Sehingga nanti kita bisa memisahkan antara yang negatif charge dengan yang misalnya positif charge. Jadi ion exchange dibagi dua, anion exchange dan cation exchange. Ini juga nanti resinnya berbeda-beda tergantung dari yang ingin kita pisahkan itu kira-kira dia punya charge-nya itu positif atau charge-nya negatif ya. Ini definisi ion, saya kira kita lewati saja. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya kromatografi afinitas atau affinity kromatografi. Affinity kromatografi ini adalah
pemisahan suatu hasil fermentasi atau protein, di mana nanti di sana itu sudah ada labeling-labeling misalnya histidin tag ataupun yang lain begitu ya, yang itu dia bisa nempel pada resinnya. Jadi nanti dia proses pemisahnya adalah barang siapa atau material apapun yang dia mempunyai tag ya, afinitas ini, maka dia akan nanti tidak bisa turun. Jadi kita grojok saja terus di sini, maka dia akan keluar semua ini yang model begini. Tetapi nanti bagi yang mempunyai tag afinitasnya, maka dia masih akan bertahan di sini. Sehingga nanti kalau kita grojok dengan yang menghilangkan interaksi antara afinitas dan tag ini, maka dia terakhirnya akan bisa keluar semuanya. Jadi untuk afinitas ini adalah nanti pokoknya yang dia merah ini ya, merah ini yang ingin kita panen. Kemudian yang bulat ini adalah matriksnya atau fase diamnya ya. Maka nanti asalkan dia mempunyai tag atau nempel ya. Jadi yang antibodinya nanti dia akan nempel pada yang biru-biru ini. Maka untuk yang merah itu karena dia nempel maka dia tidak bisa keluar. Maka yang keluar duluan ini adalah material-material yang menjadi pengotor. Sehingga kita nanti terakhirnya pada akhirnya adalah hanya merah-merah saja yang tertinggal di sini. Ya. Setelah itu maka nanti kita grojok yang untuk menghilangkan antibodi spesifik antigen ini, maka nanti dia akan turun drop semuanya. Sehingga nanti yang terpanen setelah hijau maupun yang kuning itu hilang semua. Setelah kita grojok dengan satu liquid yang dia kemudian menghilangkan interaksi antibodi antigen, maka merahnya pasti akan turun semua. Jadi yang terakhir itu adalah proses yang hanya merah saja yang keluar. Nah, proses ini adalah proses yang relatif lebih cepat proses untuk memurnikannya karena tidak ketambahan yang lain ya. Jadi entah dia itu charge-nya positif atau charge-nya negatif kita tidak peduli di sini karena semuanya nanti akan rontok karena tidak berikatan dengan antigen antibodinya. Yani kebetulan yang dijadikan afinitasnya itu adalah antigen antibodi. Tapi ada beberapa juga yang dijadikan pengikatnya itu adalah histidin ya, histak ya, histidin tag kromatografi nanti tinggal ditambahin imidazol maka biasanya dia akan rontok semua yang punya histak gitu. Jadi ini ada beberapa yang bisa kita pelajari untuk proses dari pemisahan yang afinitas. Kemudian yang selanjutnya adalah size exclusion chromatografi. Pemisahan ini berdasarkan dari molekulnya, ukurannya ya, size-nya, di mana nanti biasanya ini kita menggunakan yang small molecule, maka dia akan bisa lewat dengan lebih cepat tentu saja. Sehingga nanti untuk yang small molecule dia akan lebih cepat, sedangkan untuk yang large-nya ini dia akan lebih lambat begitu ya. Jadi nanti beberapa teknik ini nanti bisa digabung-gabungkan dan bisa digunakan untuk mempercepat proses dari kromatografi atau pemurniannya. Reverse kromatografi ini adalah satu teknik juga di mana nanti pada proses ini maka proses reverse-nya atau keluarnya ini nanti akan semakin mudah untuk juga proses pengecekan reverse-nya itu akan timbal balik. Jadi ada beberapa teknik yang pada prinsipnya ini berdasarkan polaritasnya. Kalau dengan berdasarkan polaritas kita punya hidrofobik kromatografi ya, polar atau non polarnya ini juga bisa kita gunakan hidrofobik kromatografi. Jadi untuk yang SPLC high performance liquid kromatografi ini biasanya kita menggunakan beberapa teknik yang berdasarkan dari polaritinya. Ya, ini contoh kalau di sistem besar, ini kita sistemnya yang mudah juga sebenarnya sudah ada, begitu ya. Tetapi untuk yang sistem yang rumit dengan high performance liquid chromatografi, GCMS, ataupun metode-metode yang lain,
prinsipnya sebenarnya adalah kromatografi. Jadi proses kromatografi di mana nanti ini kita beri pump atau tekanan untuk mempercepat. Jadi ada yang namanya reservoir, nanti di sini ini adalah fase geraknya ya, berisi cairan tertentu, kemudian fase diamnya yang digunakan nanti untuk proses penyaringan itu ada di dalam kolom di sini. Jadi kolom inilah terdapat resinnya ya. Kemudian kalau kita injek, jadi sampelnya kita masukkan ke injektor ke sini dan kemudian nanti akan masuk ke sini ya. Untuk cairannya yang digunakan untuk fase geraknya nanti akan dibantu oleh pump. Sehingga nanti pada proses yang di sini nanti akan dideteksi di sini yang keluar itu protein kah atau apa itu nanti akan bisa terdeteksi ya. Nah, dan deteksi dari detektor ini nanti akan dikirim ke sistem data yang biasanya dioperasikan lewat komputer ya yang ini. Nah, untuk proses ini adalah reservoirnya itu ada yang di atas ini dan kemudian biasanya nanti injektornya itu dimasukkan ada beberapa apa ini cara misalnya di sini dan nanti untuk di belakang ini biasanya ada yang namanya kolom ya. Kolom ini adalah resinnya di mana nanti kalau di sini kita ingin melakukan ini liquid kromatografi maka ininya bentuknya liquid. Kalau gas kromatografi atau GC ya, gas kromatografi maka yang menjadi fase geraknya itu adalah gas ya. Jadi ada macam-macam untuk proses kromatografi tergantung metode dan apa yang diinginkan. Proses kristalisasi juga proses yang sama, di mana proses ini biasanya digunakan untuk polishing atau untuk pemurnian terakhir ya. Itu kita kristalisasi, kita bentuk bubukkan atau kita bentuk apapun itu ada pada proses produk polishing. Jadi itu nanti yang akan ada atau yang akan kita lalui pada proses untuk pemurnian dari hasil-hasil produk fermentasi. Jadi proses fermentasi itu saya ulangi lagi, kita akan bagi menjadi umumnya dua, proses upstreaming dan proses downstreaming. Di mana pada proses upstreaming itu adalah proses yang dimulai dari pada saat kita mencari isolat maupun yang lain, kemudian mengutak-atik isolatnya, mengutak-atik medianya dan yang lain, kemudian pengecekan apakah dia menghasilkan produk ini, produk itu. Nah, itu adalah proses-proses pada upstreaming. Sedangkan downstreaming adalah pada saat dia setelah melalui proses fermentasi dan ingin kita panen hasilnya, maka proses ini kita namakan sebagai proses downstreaming, yaitu proses untuk memanen dan sampai proses tersebut akan menghasilkan yang murni. Jadi itulah yang dinamakan proses downstreaming. Tetapi nanti ada mazhab yang kedua di mana proses upstreaming sendiri, proses fermentasi itu sendiri, kemudian proses downstreaming itu sendiri. Jadi pada prinsipnya semuanya sudah kita lalui ya, mulai dari upstreaming dan downstreaming, di mana proses fermentasi itu pada umumnya adalah harga termahal itu karena ada proses yang namanya downstreaming ini, karena melibatkan satu teknik metode yang terkadang itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat banyak. Demikian yang bisa kita bahas untuk hari ini. Pertanyaan dan yang lain silahkan nanti bisa disampaikan di di YouTube juga nanti monggo silahkan bisa dibahas di situ atau nanti melalui WA dan yang lain juga saya persilahkan. Untuk itu saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.